Dalip itu bisa mengumpulkan 1 miliar. Nggak sampai dong. Kurang Kurang lebih. kurang Lebih di belakang kurang ya. 1 miliar. 1 miliar, kurang lebih 1 miliar. Kurang nggak ada lebih dong kurang. Oh iya, kurang Kurang. dari 1 miliar. Apa tuh bang? Bang Dodo lagi di mana? Dapat kita Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bang Dodo bareng influencer, entrepreneur, seluruhnya ada dia. Dalip. Halo guys, kali ini kita akan kupas tuntas kesuksesan Dalip ini. Kesuksesan dah. Di Amin ya, amin ya. Iya kan? Amin. Iya, iya. Dari 2015, iya 15 ya Ya, Dalip. aku tahu Bang Dodo. Ya, tahu kan? Riset ya. Riset dulu ya. Dari 2015 membangun Minang Lip dan akhirnya lahir Dalip. Terus sekarang punya usaha yang besar banget. Amin, Sampai ya Allah. kemarin itu banjir, Dalip juga ikut. Sekitar berapa? 1 M-an ya Dalip? Hampir. Totalnya? Hampir 1 M, sampai 1 M. 1 M-an. Hampir 1 M. Dan naik helikopter lagi. Helikopter. Bang Dodo belum pernah naik helikopter. Nah, suara Iya, Dalip iya. sendiri itu sampai ke Arab Saudi, CNN internasional. Nah, nanti bisa dijelaskan langsung sama Dalip. Ya Allah, iya iya. Nah, Dalip, Iya Dodo sih. mau nanya dulu nih, Iya dikit. Bang Dodo. Di awal Minang Lip dan Dalip dulu itu tahun berapa? Kenapa namanya Minang Lip dan kenapa namanya Dalip? Iya. Tapi sebenarnya Bang Dodo lah tahu deh sih halo le. Belum, kalau secara detail belum. Oh iya. Iya. Ya, jadi Minang Lip itu di awal kalau orang memfollow Minang Lip dari awal, Dari awal? pasti tahu kalau Minang Lip itu awalnya dari akun dubbing. Dubbing. Ya, Oke. akun dubbing yang mana dulu ada satu aplikasi dubbing. Ya. Jadi aplikasi tersebut sudah menyediakan video yang dimana konten creator tinggal mendubbing. Ya, oke. Nah, jadi nama aplikasinya Lip. Oh, yang mirip ini ya, kata Anya kemarin Smule gitu, bukan? Beda. Semula itu lebih ke lagu kan. Oh, kalau ini memang Kalau ini memang video yang Video? video tanpa suara tanpa suara. sudah disediakan gitu kan. Kita Jadi tinggal take. kita tinggal isi suara. Isi suara. Nah, isi suara. Oke. Jadi kan video aplikasi tersebut kan berasal dari luar negeri. luar negeri. Aplikasi orang barat lah istilahnya Iya. gitu kan. Nah, jadi ya kita tinggal isi suara sesuka-suka kita, yang penting kreativitas dan ekspresi wasela gitu kan. Oke, Nah, berarti- jadi kan yang di dalam aplikasi Lip tuh banyak waktu itu video bule kan. Bule. Video-video bule gitu kan. Nah, didubbing lah pakai bahasa Minang. Oh, jadi Dubbing itu Jadi bule kok bahasa Minang gitu kan. Di zaman itu Bang Dodo, itu tuh lawak wana deh orang. Ya, benar, sering Karena- lewat sih sebenarnya. Karena tempat itu Dodo. sesuatu yang baru di sosial media Iya. kan. Karena foto bule. kan awalnya, Iya. habis itu masuk video kan. Masuk video Iya. dan waktu zaman Lip tuh video masih singkat tuh, masih durasi 15 detik. Video Instagram masih 15 detik, belum bisa lebih dari 15 detik. Nah, jadi waktu itu buat orang Minang, bule didubbing pakai bahasa Minang tuh lawak Lawak banget. banget, nak Kalau pakai saya lihat kini balik tuh garing gitu ah. Asih gitu kan. Ya, karena Tapi zamannya zaman dulu. ya karena itu sesuatu yang baru zaman Iya, itu yang kan. baru. Jadi ndak lawak kayak mungkin udah celek gini, tapi dulu tuh lawak banget gitu ah. Jadi memang anakmu itu capek nanya akun Minang Oh Lip gitu. gitu kan. Cepet banget naiknya berarti Iya, ya, Dalip, cepet gara-gara ngambil aplikasi satu, cobain, terus ngisi suaranya. Dan Minang Lip waktu itu memang berasal dari banyak konten kreator di dalamnya, konten kreator Oh, dubbing oke. awalnya ya. Ya. Jadi memang semua yang bikin konten Dubbing? dubbing seperti itu, Ya, kita masukin di posting situ? di Minang Lip. Oh, gitu. Jadi jadi ada kreatornya juga waktu itu Bang Dodo. Tetap menyediakan wadah Ada. dari dulu 2015 sampai 2026 sekarang. Iya. Emang Iya. luar biasa. Tapi memang beda-beda teknisnya atau caranya gitu kan. Oke. Kalau dulu seperti itu, kalau kini beda lo caranya lah. Oh, kan. iya, Karena seiring berjalan waktu pasti terjadi perubahan gitu Iya. kan, perubahan di sosial media dan kita harus terus berinovasi juga gitu. Berarti Oh, itu Bang. sistemnya berubah ya. Betul. Nah, kebetulan Bang Dodo kan Iya. awak sedang di kebab darah. Iya, ini adalah brand ambassador ya guys. Bukan brand ambassador sebenarnya Bang Dodo.
Jadi punya dari saham di itu sini? bukan saham lo. Oke. Kok kebab monster namanya. Oke. Jadi Kebab watak yang di situ. besar guys. Jadi nanti mau Dodo review ya. Oh, Main todong. iya. Main todong saya langsung gitu kan. Oke. Bang Dodo datang tuh agak hidangan gitu. Iya, 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 Jadi bener, Bang Dodo bener, datang bener, ke kebab bener. darah. Jadi ini Oke. ada namanya kebab monster Bang Dodo. Ya. Jadi kebab monster tuh adalah kebab yang ukurnya paling besar di kebab darah. Oke. Jadi Dalip bukan brand ambassador di kebab darah tapi kolaborasi produk. Kolaborasi Ya, produk. jadi produk kolaborasi ini salah satunya kebab monster. Monster. Nah, ini Dalip berkolaborasi. Jadi produk kebab monster ini istilahnya punya Dalip. Oh, inilah produk Dalip di dalam Produk kebab Dalip. darah. Ya, tapi ada tersedia di semua outlet kebab darah. Oke. Bang Dodo bisa sambil makan, tapi kalau nanti Neo review mulia. Awan nak masuk do Agak gitu panas. kan. Nak masuk tapi kalau Neo review mulia Nanti gitu. masukin di reels lah. Kan ini kita ada spoilernya Dalip. Iya, iya, Nah, iya. ini spoilernya kita dikit. Iya, Kita liatin dikit kadang. supaya orang penasaran. Iya. Supaya mereka lihat videonya Bang Dodo. Sudah tuh Bang Dodo, Ya. di kebab darahko, ini ada produk baru namanya Galga. Oke, Galga. Itu minuman. Minuman. Jadi Galga ko jamu Bang Dodo. Jamu. Nah konsepnya, jadi apunya rasanya ada banyak, ada jaga raga, itu untuk stamina. Jaga raga. Sudah tuh ayu jelita, itu untuk kulit, supaya ini kan kulitnya Supaya sudah merona ya. Iya. Sudah tuh tenang jiwa ini untuk Tenang jiwa. tidur biasanya. Jadi Oh, kan tidur. Oke. tenang jiwanya, jiwa dan raganya gitu kan. Awak minum yang jaga raga. Oke, Nah, boleh Dalip. Nah, konsep Galgah aku Bang Dodo. Mangale Benar-benar marketing sejati, Bik. Nah, konsep Galgah tuh kan kini Gen Z tuh trendingnya ndak open table malam lah itu gitu. Oke, Tapi iya, benar. open table-nya minum jamu. Nah, Minum gini jamu. Wak, minum soloki dulu. Oh, jadi itu tagline-nya ya. Tagline-nya open table sehat gitu. Open table sehat. Jadi sambil minum Bang Dodo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke, ini guys. tuh. Oke, Pak lanjut. Oh iya. Terus jamu kan? Nah, Jamu variannya tapi lebih banyak. enak. Biasanya kan kalau jamu tuh mata kita agak sipit kayak Iya, Chinese kayak jadi agak pahit gitu agak kan. iya agak Tapi pepek ini dikit. memang dikasih manis, tapi manisnya bukan manis gula, tapi manis stevia. Oh, nama ini stevia. Stevia itu kan bukan gula, bukan sejenis gula buatan, tapi Oke. memberikan rasa manis sama seperti gula. Ini lebih sehat. Lebih sehat. Mirip sama istri Dodo berarti namanya. Stella ini Oh, stevia. Stella ya lo Kak Stella. Iya, iya, iya. Terus Bang Dodo? Iya. Oke. Hmm. Iklan dulu guys. Oh, iya. Ya Obi ternyata. Iya. Nah, berarti diawali dubbing, terus Dalip punya beberapa komunitas di dalamnya, teman-teman kreator dubber di situ semua berarti ya Dalip ya. Betul. Dan lu juga pernah dengar dan pernah cerita juga dari Dalip. Setelah munculnya Minang Lip ini, Dalip juga bikin akun pribadi. Ya. Nah, di akun pribadi dulu itu katanya Dalip itu agak introvert, Ya, agak sampai pemalu. Sampai sekarang. Kok dibuka kamera sih? Jadi, jadi awalnya katanya, bener nggak? Diawali waktu itu dari mulut dulu pas review makanan. Dari mana Bang Dodo tahu? Ada nggak pernah ke kelas waduh kan? Kadang mau cerita itu di kelas gitu. Enggak lah, tapi Dodo kan sebulan belajar di Dodo- Minang, Lip. Nggak kan ada, Lip? Milo. Milo. Astagfirullah yang di Ampang. Jadi awak ngobrol Dalip ya, Mang Dalip kan sekali-sekali bisa kan. Oh iya. Ngomong jo Dalip sama Bang Desbi, Oh, iya, sama Bang Rian, sama Jibi, sama Bajai, sama Apis. Yang ngacok sebut di situ. Dalip sekali kan. Sorry Bang Dodo, awak sedang sibuk ya. Oh, Iya, awak enak, awak kenalnya- sedang review. Nah, awak- buat lagi review Oh, gitu. kenal dia Bang Dodo waktu itu masih vokalis. Oke. Kalau kini kan food vlogger gitu. Karena di handphone masih namo, tak tahu enggak Bang Dodo nama Bang Dodo di Serius? di HP, Wak. Masih Rido vokalis namanya. Vokalis ya. Nah, vokaler. Kabeler, vokaler. Rido vokalis, Oh, masih iya. Rido vokalis nama Bang Dodo situ. Gitu. Ya, jadi berarti nih. Nah, memang bener nggak di awal Dalip ngonten Ya. yang di akun pribadi Dalip itu memang diawali sama dari bibir Iya, dulu betul. makannya. Karena kalau konten kreator kini kayak Bang Dodo lah, mungkin konten kreator Iya. kuliner atau konten kreator yang lain kan memang berjuang dari nol untuk konten gitu. Untuk Iya. misalkan Mio review makanan, datang dulu ke tempat makan beli Let. sendiri atau ajak kerjasama orang tuh barter misalnya gitu Iya, kan benar. untuk kebutuhan konten wah Iya, gitu untuk kan. kebutuhan konten benar. Di awal-awal. Iya. Nah, rata-rata teman-teman Sampai konten- sekarang Dalip
sampai sekarang. Iya, karena Ini kan lagi rekomendasi bayar, kan. mah. Amin, seluruhnya dibayar. Nah, itu kan. Kalau Dalip dulu karena Lahado Minanglip, Oke. jadi di Minanglip tuh waktu itu awal keluar fitur Instastory sebenarnya. Ya. Jadi fitur Instastory itu kan belakangan keluarnya. Ya, agak Jadi kalau lama. nggak salah tahun 2017 atau 2017-an lah. kalau Dua nggak salah. tahunan ya dari awalnya. Ya, dari awal Minanglip. Baru keluar fitur Instastory. Nah, di fitur Instastory itu Dalip kan lalu jalan mukul do. Iya, bener. Makan di rumah sebenarnya, makan itu di rumah tuh di kayak videoan. Mukbang gitu. Enggak. Oh, enggak. Di videoan sih makan kan di videoan di story tapi Oh, untuk story. story. Nah, di Ya. story. Nah, karena orang suka mencari Dalip makan tuh. Jadi waktu itu jadi pokoknya apa sesuatu yang baru, orang suka gitu. Oke. Jadi waktu itu video makan itu sesuatu yang baru di Minang. Satu hal yang baru ya. Nah, jadi suka orang. Nah, pelan-pelan wak calian lah wak makan itu. Oh, pas Tapi makannya. nggak nampak muka do. Pertama kan nampak makanan saya dulu. Iya, Sekarang iya, nggak iya. capak saya baru Iya, makan iya, gitu iya, kan. iya. Nah, setelah itu wak latah Ini kamera. teknik hook di dulu ya. Iya, kan Oke, oke. sebenarnya nggak hukum mana karena itu satu hal yang baru dulu. karena- Jadi orang lah suka sih gitu. Mau nonton ya Dalip. Terus diletakkan kamera, baru nampak muncul dulu karena waktu itu kan ceritanya admin. Oh, itu ceritanya admin. Admin belum muncul ke permukaan. Bikin konten pun kan kontennya konten dubbing. Jadi nggak nampak Emang nggak muka. kelihatan. Nggak tahu orang siapa Dalip tuh do gitu kan. Hmm. Nah, karena muncul Instastory, bikin video kayak gitu, nampak mulu itu dulu gitu kan karena Iya. makan. No, kan. Tetap langsung nampak mulu gitu kan mencalian capak wak, mencalian kulit wak gitu Kulit-kulitnya kan. ya. Nah, karena itu akhirnya datang endorsan. Tapi Oh. orang menawarkan diri Dalip buat kirim makanan nih enggak. Tuh coba Walau gitu. tanpa visit ya. Tanpa visit. Banyak tuh Enak makanan. banget ya Dalip. Iya, zaman tuh mau dulu banyak makanan tiba ke rumah. Sering kok Banyak. lewat di FBB Iya. Dodo. Dodo Nah. masih nyanyi waktu itu. Iya. Udah itu kan, disitulah pelan-pelan muko nampak karena kan Oh. adalah dikasih produk sama orang gitu kan. Pelan-pelan muko nampak. Nah, review makanan. Ya. Nah, lama-lama permintaan tuh semakin banyak gitu. Terus wak jadikan itu di konten pribadi. Oh, Review makanya di konten makan, pribadi gitu. makan. Masukin ke video full berarti Ya. ya akhirnya. Tapi awal-awal kalau Bang Dodo Jali dulu ya standar mana gitu, maksudnya cuma walataan AP, Ya. makan lah tanpa edit. Kalau edit pun dulu mungkin Masih nggak. minin lah. Iya, standar mana editannya karena aplikasi. Karena yang pintar edit pun- ngedit tuh kayaknya teman-teman videografer dulu ya. Iya, kan, video. Ya Dalip nggak ada basic videographer, nggak ada basic editor. Nah, Iya. kalau zaman dulu tuh emang otodidak, sadonya belajar, gimana belajar asuhan sua gitu. Asuhan sua sampai mah bisanya gitu kan. Iya, memang karena Bang Dodo pernah di fase zaman ngedit di FIFA video dah. Pernah. Kind Master, Pernah. InShot. Iya. Nah, kalau kini kan lah di CapCut sadonya CapCut ada. lah lumayan Kayak enak canggih gitu. Kalau itu bingung-bingung Wak, kan. Kalau dulu tuh kayak iya, Kalau Ken Master tuh kan pabutan. yang mana yang mana. iya pokoknya aplikasi edit dulu alun secanggih kini lah. Belum handphone yang nge-lag-nya luar biasa ya Iya, Dalip. bare gitu Kalau kan. sekarang kayak Apple udah cepat, Android pun cepat. Penyimpannya pun besar-besar gitu kan. dulu, Kalau dulu tuh dulu nembale. api-api video gitu kan, nggak bisa video panjang-panjang. Tapi sekarang udah ada pas video juga Dalip. Makanya Bali yang kadang Panjang enggak, soalnya kamera. Panjang Dalip. Bali memori yang kadang. Iya. Kan lah ada solusi. Ya, Kalau dulu tuh kayak ditunggu. ada solusi do Bang Dodo. Rekomendasi dari Dalip untuk kamera sama memori. Ajak saya barter. Oke. Beneran studio. Beneran foto. Ya ini, lanjut. ini mengorbankan iPhone 16 Pro Max ya. Dalip. Iya, Bang Dodo. Ganti ini. Iya. Iya, Ini serius. sayang le. Karena memang mau fokus di podcast. YouTube, ya YouTube. Karena Dodo kan trainer juga, Dalip trainer juga, tapi Iya. kalau Dalip udah gede lah kan. Di Kan perusahaannya begitu gede, lah. di entertainnya gede. Kalau Dodo kan masih di Aduh, loh. Biasa aja gitu samu sadonya. Nggak, kini tuh nggak bisa wak mengklaim kalau kadang kalau apa nggak bisa dong Dodo. Passive income Dalip ada. Kalau Dodo nyanyi tinggal, perbankan. Nah, ada udah tinggal, ada pasti menerima masih ditawarkan masih kalau sesuai budgetnya masih terima kan? Maksudnya yang reguler, Dalip reguler. Iya. Reguler tiap hari kayak dulu lah, kayak Dalip Iya. pernah ketemu Dodo Ini kan regulernya konten gitu. Iya, makanya reguler. Ini baik, awak ini baik. Nah, ada wah itu. Itu. Oh, berarti gitu. Jadi memang pada saat itu karena Dalip punya Minanglip, terus bikin akun Dalip,
Ya. yang review makanan, terus terimalah teman-teman UMKM Ya. yang mau barter awalnya ya, Ya, Dalip ya. barter. Dan kabarnya dulu itu teman-teman kreator pun, mohon maaf ya Dalip, katanya tidak memberikan apa namanya itu Apa? insight dan tidak memberikan kontribusi secara materi pada saat itu. Padahal Dalip mewadahi. Benar Iya. nggak cerita tuh? Sebenarnya gini. Ini ada yang bisa disalahkan sebenarnya. Ya. Gitu. Artinya dulu tuh Minanglip tuh bisa dibilang dalam tanda kutip akun repost gitu. Oke. Jadi memang akun repost. Nah di zaman itu Bang Dodo beda sama kini. Kalau di zaman sekarang tuh orang tanpa followers pun bisa FYP, bisa views tinggi dengan adanya TikTok gitu kan. Oh ya. Di Instagram pun kayak gitu loh. Seketik pun followersnya, viewsnya akan tetap tinggi, bisa tetap tinggi kalau kontennya bagus, kalau kontennya relate. Pakai sound effect. Ya pokoknya kemungkinan viewsnya tinggi melebihi followersnya itu sangat memungkinkan gini, Oh, ya, kalau sekarang terutama ya. di TikTok kan. Nah, Tapi kalau dulu tuh benar-benar kalau followers seketik, ya seketik lah yang menonton gitu. karena cuma follower itu yang Karena bisa follower tuh yang nonton. kamu nonton tidak akan tersebar ke non followers. Iya, Beda bener. dengan kini. Nah, makanya dulu dengan adanya akun Minanglip dan akun-akun publik lain lah kayak gitu kan. Itu mewadahi supaya orang tuh dapat views lebih besar dan dikenal orang gitu. Kenal orang. Jadi dulu tuh dari pinggir warna tuh. Orang tuh kayak berharap mana masuk Minanglip gitu. Oh. Di repost Minanglip tuh kayak Ya, dulu barabu. juga. Ya kan? Ya dulu Dulu content juga. creator tuh kayak gitu. Dan di satu sisi kan awak bukannya gimana yo, Minanglip tuh cukup membantu kawan-kawan kreator dulu untuk ternama gitu, untuk besar kayak gitu kan. Dan kalau bicara secara income, sebenarnya awak pun ndak Bikin aturan. bikin aturan, ndak mikir ke situ do, karena itu simbiosis mutualisme gitu. Pada saat itu. Artinya Minanglip membutuhkan konten kreator butuh wadah. Kan sama saling membutuhkan. Kayak Tapi media, ya kayak media. Tapi lama kelamaan kan konten kreator kok kadang seorang kan lah kadang gitu kan. Enggak masalah sebenarnya. Iya, Enggak bener. masalah. Cuman dari lihat sayang sih orang tuh kadang gara-gara Minanglip salah satunya mungkin Iya, gitu salah kan. satunya. Selain karenanya ngonten, selain karenanya aktif gitu kan, konsisten, ya salah satunya dibantu Minanglip. Nggak ada yang disalahkan do, cuman awak cari lihat sayang sendak kalau inyo kadang tapi awak ikut membantu kadangan, tapi sudah tuh awak ada apa-apa dalam tanda kutip ya. Oke. Sebenarnya nggak ada masalah. Makanya dari itu evaluasi gimana kalau sekarang awak besarkan talent tapi nyo berada di bawah manajemen awak gitu kan. Nah, itulah yang kami lakukan di kantor gini gitu kan. Berarti dari awalnya Minanglip, bikin Dalip akun pribadi, terus bikinlah agensi Ya, yang sekarang namanya Witbox. Bitbox Creative Terus Media. itulah yang bikin aturan. Mewadahi. Ya, sekarang. karena itu kan jelas gitu kan. Kalau dulu tuh ya di Sasali ya memang seperti itu gitu kan. Memang kondisinya seperti itu. Tak Nah, bisa lo simbiosis dong. tadi ya. Simbiosis mutualisme, awak butuh nyo butuh awak, akhirnya nyo gadang. Ya udah, memang itu rezekinya ujungnya lagi gitu kan. Cuman awak evaluasi lo di situ gitu kan, sayang sih gitu. Coba kalau misalkan inyo under control awak gitu kan lebih lama Oh, gitu kan. iya. Tapi awak ndak bisa kontrol do. Iya. Awak ndak bisa nyo awak butuh nyo lo waktu itu, nyo butuh awak lo, ya udah saling Berarti dulu nggak pakai kontrak, nggak ada. Dulu kan sekedar kolaborasi biasa. kolaborasi biasa sih nyo gitu kan. Ya udah. Ya akhirnya punya rezeki masing-masing lah. Yang mereka udah dapat rezeki, Dalip pun punya rezeki surang lo Iya. gitu kan di Minanglip, di akun pribadi. Mereka cuma konten kreator kan, kalau Dalip mewadahi konten kreator. Ya dulu. Sekarang ya. Ya sekarang kan juga. Ya, sekarang. Berarti kan lebih gede Dalip, maksudnya secara sistem Dalip punya. Iya. Nah kalau mereka nggak punya secara sistem. Iya, masih- tapi banyak kreator yang kadang-kadang Bang Dodo. Masih itu lebih kadang lewat gini. Nah maksudnya tuh. Tentunya Ella kan. Lo baru ada gini itu gitu kan. Dan tanya ke Ella pun salah satu yang bilang, salah satu yang dia Ya, selalu benar. menyampaikan Ya, itu. tahu. Salah satu yang menolongnya Minanglip gitu Iya. kan. Dan dia selalu menyampaikan itu gitu kan. Dan awak pun menyadari itu, dan kini nyo lebih kadang gitu kalau nasional mainnya Ya, gitu kan. Jakarta. Budgetnya lah kadang. Iya, Budgetnya nasional Kalau gitu. Dalip di Jakarta pasti sama. Karena Awak. Dalip kan di sini dari konten kreator dapat, dari perusahaan dapat, sama aja. Tapi lu tahu le Bang Dodo, karena apa? Karena menurut semua orang tuh lah punya bidangnya dan porsinya masing-masing.
kalau pikir awak ke Jakarta belum tentu akan sesukses Oh, iya. Aiwisya atau sesukses Iya, Ella belum gitu kan. tahu itu ya. Ya karena Peluang. Ella tuh punya sesuatu keunikan yang berbeda gitu. Dan mungkin awak belum tidak bisa menyaingi dong. Entah nanti awak coba awak ke Jakarta gitu kan, awak ke Amin. nasional Tahun punya keunikan awak yang bisa dilihat orang nak tahu ya. Tapi awak rasa tidak salah awak di Minang salah gitu. Karena tadi udah punya perusahaan besar di sini. Amin yo, Kan amin yo. Dari di Sumatera Barat. Amin yo. Mudah-mudahan lah gitu kan. Mudah-mudahan amin. Doakan ya teman-teman. Iya. Ini adalah salah satu mentor Dodo juga untuk konten kreator, tempat bertanya, tempat mengadu, pernah sebulan di Minang Live. Iya, pada iya, saat iya, itu. iya, 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 iya. Nah, walaupun Dalip cuma sekali atau 2 kali bisa ya. Nah, Oke. Kalau ngomongin tentang konten, tentang usaha, pernah nggak Dalip ngerasa hal yang udah effort banget pada saat itu, Hmm. tapi ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi Dalip? Ini di usaha atau di konten? Dua-duanya lah. Yang mana yang paling riskan kira-kira? Yang paling bikin sesek napas Dalip? Iya. Kalau di konten itu sering terjadi Bang Dodo. Mungkin Bang Dodo pun sering merasakan Ya. konten yang sudah kita bikin seniat mungkin gitu kan, tapi viewsnya rendah gitu. Tapi konten yang tidak niat-niat bana, viewsnya tinggi, pasti sering kayak gitu Iya, kan. benar. Nah Sering itu kalau di konten tuh sering. Tapi kalau di Bisnis, bisnis atau di project-project yang Wak lakukan lah gitu kan. Menurut Wak kalau project tuh atau bisnis tuh Wak lakukan sepenuh hati, ya. penuh full Wak ke situ gitu kan. Menurut Wak cukup bertangan dingin menurut Wak. Jadi Oke. kalau Wak lakukan tuh serius, Wak tangan itu dengan dapet menjadi produk tuh. Tapi kalau misalkan Wak lakukan tuh setengah-tengah, sudah tuh ndak serius, Kayaknya ndak seluruh jadinya tuh. usaha seperti itu Kayaknya seperti itu. Tapi awak menurut Wak tergantung awak. Tapi beda ada lo orang yang ada nyolah. yang ngalah fokus ya. Ada juga orang yang nyolah bersikuampe di situ ndak aja berhasil deh. Akan ada banyak orang kayak gitu. Cuman menurut Wak kalau yang Wak lakukan fokus dan konsisten itu pasti menjadinya gitu. Tapi kalau setengah-setengah Wak di situ ndak jadinya. Jadi memang Dalip ini dia konsisten dan tangannya juga dingin. Ya, mudah-mudahan ya. Pindah ya. Nah, sebelum itu Dalip juga pernah katanya Hmm. sebelum konten usaha yang sekarang makin gede. Apa tuh? Ya, yang masih Warung Dalip Naras. awalnya ya warung Naras. Ah. Dulunya katanya sebelum warung Naras pun Dalip juga pernah jualan. Ya, jadi warung Naras itu berawal dari menjual nasi tuki daun sih dulu. Jual nasi tuki daun. Ini Tahun sebenarnya berapa? setahun yang lalu lah. Itu baru setahun baru. Katanya baru. sebelum konten bukan berarti ya? Enggak ah. Enggak ya? Enggak itu warung Naras itu baru. Salah informasi berarti. Warung Naras itu baru. Jadi itu sebenarnya Uniwa sebenarnya. Jadi karena Uniwa itu Nio Manggaleh gitu kan. Sementara awak acok mempromosikan produk kurang gitu kan. Ya, produk di sini Produk nggak mau Uniwa, naikin ya. Uniwa tuh nggak punya produk awalnya do gitu. Oh. Nggak punya produk. Jadi ayam bisa wak promosikan. Terus Uniwa tuh memang suka masak kan. Jadi kecil Uniwa kalau menggali sambal wak, terus menurut pandangan kalau menggali sambal lah terlalu banyak orang menggali sambahan akan digali gitu kan. Anak wak buat nasi tungku daun di Bukit Tinggi itu banyak tuh nasi tungku daun kan. Ya, Di Padang benar. kalau nado ledo. Nah, aduh coba gali nasi tungku daun. Jadi awalnya tuh cuma jualan di rumah Bang Dodo. Oh, jualan di depan PO. PNBO yang di rumah tuh kerjasama sama adik awak, ada yang ngantar-ngantar, ada orderan, ada yang ngantar, dan itu masih konsepnya nasi tumpui daun, alun jualan Tahun yang sambal lalu. itu. Tahun yang lalu awal mula warung Naras tuh. alun apa ledo alun menjual sambal ledo masih nasi tungkuihnya sih gitu kan. Gitu aja Ya. ya. Sudah tuh baru akhirnya buka tampe di Langgam, tapi waktu itu masih C outlet. Jadi nebeng waktu itu semua. Kan banyak tuh di Ya, Langgam. banyak tuh ada kopi. Yo, ada- awak nebeng di situ C Atlase. Ya, Nah. nah. waktu itu. Iya. Jadi nebeng sih di situ. Jadi orang lah bisa datang ke lokasi gitu kan. Terus karena mencari nasi tumpui daun kok ada potensinya gitu kan. Iya. Kayak dikembangkan. Jadi akhirnya halaman depan Langgam itulah menjadikan satu warung Naras yang mana namanya tetap warung Naras tapi menu utama itu nasi tumpui daun sama buru-buru yang masak Uniwa gitu. Yang 1 jam sampai 2 jam habis kan? Habis. Nah, itu makanya Itu gua bilang, awal-awal dulu Bang Dodo. entrepreneur, content creator planner, apa lagi? Karena memang nggak tahu ya.
kayaknya masih banyak sih yang namanya bisnis, pasti banyak pelajar walaupun kesannya itu capek habis gitu kan. Tuh orang bertanya, emang sakitnya menyambut sampah gitu kan. Ya, Nah, jadi kadang fluktuatif juga. Kadang ketika membuat sakete capek habisnya, membuat banyak capek juga habisnya gitu kan. Sudah tuh kadang lebih dibuat banyak, lama habisnya gitu kan. Tapi awal-awal buka tuh memang buka yang sebaliknya satu lah habis gitu kan. Iya. Kayak gitu taruh. Kemarin pun habis pas udah makan di situ. Nah, 2 hari yang lalu, patang Ya 2 hari yang lalu nggak salah, Hah? 3 hari yang lalu. 2 hari yang lalu kan. Itu jadi lo balik maksudnya. Tapi pas bencana, pas aku patang tuh kan sempat turun tuh. Oh iya, Tapi karena seluruh orang Ya. hampirnya kena kayaknya di ya, daerah masing-masing. nah kini kok lah mulai nanya balik kayaknya kayak patang. Tadi pun capek habis kayaknya kan. Patang pun kayak gitu jam 1 lah habis gitu. Tuh. Karena konsepnya memang untuk makan siang sih. Walaupun tanpa ditanya udah kasih edukasi semua guys. Jadi memang influencer di Sumbar ini nggak pelit soal ilmu. Dia nggak tahu gimana kiat sukses, Iya. gimana perjalanan bisnisnya. Nah tadi ngomongin tentang bencana. Memang bencana di Sumatera Barat. Oh, bagus bridgingnya kan? Oh, masuk bridgingnya langsung. Oke. Memang bencana di Sumatera Barat tahun kemarin di November ya, dari 25 November. November memang membuat beberapa daerah termasuk Kota Padang, Kampung Dalip sendiri di Agam dan beberapa tempat yang lainnya. Nah, tapi bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas itu adalah Dalip itu bisa mengumpulkan 1 miliar. Nggak sampai dong. Kurang lebih. Kurang 1 miliar. 1 miliar kurang lebih 1 miliar. Kurang nggak ada lebih dong, kurang. Oh iya, kurang Kurang dari 1 miliar, tapi besar dari 700 juta. Ya. Kira-kira berapa tuh? Iya gitulah. Karena kebetulan ternyata Dodo pun baru tahu beberapa sebulan yang lalu kayaknya, setelah seminggu Dalip posting, ternyata keluarga Dalip terdampak, tepatnya kena banjir dikit ya Dalip ya. Keluarga. Ya. Keluarga nggak kena banjir, Orang cuman kampung ya. ya. Kampung Dalip kan. Kampung nggak kena banjir, dikit. cuman terisolasi. Oh iya, putus ya, Ya, jalan jalannya putus, di situ. ya. Nah, Dalip inilah salah satu bisnis owner Witbox, komisaris utama Witbox. Komisaris utama. Iya kan? Kan ini komisaris utama. Iya. Iya. Yang dapat bantuan juga dari siapa orang tenar itu? Gus Siapa? Miftah. Gus Miftah. Iya. Dari Gus Miftah dibantu sama Bang Komoriki. Komoriki. Ya. Jadi ceritanya gimana tuh, Dalip? Kenapa bisa sebanyak itu Ya. dapatnya? Sebenarnya yang terbanyak tuh memang dari Gus Miftah. Ya. Gus Miftah tuh 500 juta. 500 juta. Nah, kalau yang ke Dalip Kalau pribadi. sambil makan boleh nggak? Boleh. Lapor. Boleh, makan lah Bang Dodo. Awal kenyang Boleh, soalnya. boleh. Oh, kayaknya. Ada sama Bang Desti makan seorang. Iya. Sekarang makan. Oh, Ya. big. Seorang wah. Jadi lanjut ya Bang Dodo. Iya. Jadi sebenarnya kenapa Dalip waktu itu bersuara, karena salah satunya memang Kampung Dalip sendiri itu terdampak gitu loh, terdampak bencana, karena yang paling parah waktu itu bencananya kan di Palembayan. Nah, Kampung Dalip itu di Palembayan. Nah, Palembayan itu posisinya itu panjang. Nah, panjang dan luas gitu loh. Jadi yang paling parah tuh memang nama daerahnya Salaria Iya di Palembayan, dan itu kan ya kalau orang ke Palembayan, ke Agam, ke Salaria Iya. Nah, mereka bilang sudah sampai ke Salaria Iya berarti lah sampai di Palembayan gitu kan. Tapi kenyataannya Palembayan itu panjang. Nah, Kampung Dalip itu bukan di Salaria Iya, tapi ada di salah satu kampung di Palembayan. Nah, kan orang rata-rata adalah sampai ke Palembayan, sampainya ke Salaria Iya, dan karena memang Salaria Iya salah satu daerah yang paling parah waktu itu. Nah, karena daerah paling parah, bantuan banyak datang ke sana. Tapi sayangnya tidak tersebar ke yang lain. Sementara daerah-daerah yang lain di Palembayan itu terisolir. Artinya sudah hampir 1 minggu, 5 hari atau 6 hari, daerah tersebut tidak bisa diakses, masyarakatnya nggak bisa keluar. Artinya masyarakatnya kehabisan stok bahan makanan dong. Nah, karena kehabisan stok bahan makanan, tuh mereka mau makan apa gitu kan. Nah, termasuk orang tua Dalip di salah satu daerah di situ, di Kampung Tabu namanya Bang Dodo. Nah, di Kampung Tabu tuh orang tua Dalip bilang waktu itu ditelepon kan, kalau kami telah seminggu mati lampu, sudah tuh ala 5 hari, maksudnya ala 5 hari mati lampu, sudah tuh stok makanan sudah mulai habis. Nah, tuh Dalip mikir ke depan, kini stok makanannya lah hampir habis.
relay, 3 relay tuh habis stok makanan. Relay tuh makan gitu kan. Sementara akses ke sana tuh susah Bang Dodo. Putihnya tuh banyak gitu ah. Putih di Siko Kampung, Cik. Putih di Siko Kampung, Cik. Putih di Siko Kampung, Cik, gitu-gitu. Sampai akhirnya Kampung, Pak. Untuk menembus Kampung aku baca ronyo banyak putih gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, di situ awak yo refleksi untuk mengajak bertanya dulu kan netizen itu kan kalau awak open donasi guys. Awak saya open donasi gitu secara personal. Nah, open donasi dan ternyata disupport kan. Nah, setelah open donasi ternyata langsung banyak yang donatur masuk gitu kan. Transfer pertama saya 5 juta langsung masuk. Oh, iya. Transferan gitu. Nah, habis itu terkumpul akhirnya terkumpul hari pertama tuh kalau nggak salah 60 atau 70 juta. Satu hari. Nah, satu hari kan 60 juta. Kalau besar-besar tuh beda. Amin ya. Kebab darah dulu guys. Iya, makan kebab darah dulu. Monster nih gede Iya. banget nih guys. Ya. Ternyata emang gede. Kanyang seminggu deh nyobang Dodo. Yang seminggu banyak ternyata isiannya. Oke, Iya. lanjut, Dalif. Sudah tuh. Nah, kalau ada PK 60 juta sehari gitu kan Bang Dodo. Terjadi masalah selanjutnya mendistribusian oleh. Oh, iya. Jadi payah tadi kan. Nah, sementara pemerintah belum sampai ke situ le dong. Lalu sampai ke situ mendistribusian nyoba. Nah, di situ berkoordinasi di Instagram, bersuara gitu kan. Karena kan Dalip orang Pelembayan tuh tahu Dalip daerah-daerahnya. Yang tuh putih-putih Kodima Dalip tahu, sudah tuh kampung-kampungnya Dalip tahu. Dalip tinggal bersuara. Untuk kalian yang di daerah Kampung Iko, coba DM ke Dalip. Kita koordinasi di satu grup. Jadi masing-masing daerah atau putih kok ada perwakilan satu orang, kita kumpul di satu grup, kita koordinasi, koordinasi akhirnya kawan-kawan di Bukit Tinggi Balanjo, Ya. Dalip transfer bantuan ke Bukit Tinggi, kawan-kawan di Bukit Tinggi Balanjo dan dilansir ke daerah-daerah yang terputih tadi, di Japui gitu kan. Diantar sampai Putih yang Kampung Siko mau Japui. Niko diantar balik Japui. Nah, kayak gitu. Estafet ya. Estafet kayak gitu dan itu tuh belum dilakukan pemerintah waktu itu gitu kan. Ya karena pemerintah fokusnya masih ke Salaria iya. Ya, Karena di situ yang paling ya. parah gitu kan. Nah, sementara daerah terisolir lainnya belum disentuh waktu itu. Sementara orang kalau butuh makanan gitu kan. Ya. Makanya kita mendistribusikan bantuan waktu itu. Nah, karena nampak Dalip aktif mungkin di sosial media makin banyak itu donatur yang masuk. Ya, benar. Nah, sampai akhirnya kalau nggak salah total Dalip mengumpulkan itu 200 juta. Nah, 500 tibolah nanti Dari Gus Miftah tuh melalui Komoriki. Jadi udah Komoriki kok yang mencari dulu, oh Dalip aktif kayaknya bisalah disalurkan via Inyo gitu kan. Nah, ternyata danaku dari dana pribadi Gus Miftah. Jadi disalurkan kami yang mendistribusikan. Nah, karena kami insya Allah amanah yo. Jadi setiap balanjo pendistribusian kami dokumentasikan. dan report ya. Kami report dan kami bikin laporan keuangannya rapi-rapi, kami laporkan kayak gitu. Nah, jadi itu orang tuh donatur sanang loh. Kami kan bertugas cuma mendistribusikan dan memberikan laporan kepada donatur utama yang Gus Miftah. Laporan Ya. Dan laporan ke netizen yang magiah donasi gitu kan. Nah, jadi di Dalip Allah terkumpul 200 juta, dari Gus Miftah 500 juta, terus dari rekening Minanglip ada sekitar 100 juta, jadi sekitar 800 juta kami Woi, mendistribusikan kan? waktu itu. Nah, Jadi sampai kini sih kami masih berlanjut ya, sama sih ya. masih berlanjut karena patang terakhir Susulan, aku banyak yang susulan ya, Dalip? ya kemarin ada susulan dan setelah ini kan ada yang namanya yang pasca trauma healing. Nah, yang pas trauma healing kok kami dananya masih ada, kami menyiapkan dana untuk itu dan dari atau lah ya mudah-mudahan ya masih ada planning untuk kedepannya membantu korban bencana yang terdampak tuh yang sampai kini masih terdampak. Itu apa yang bisa kita lakukan lagi dan kemungkinan akan tetap open donasi dan kita masih menerima donatur yang mau ini dan kita bersiap untuk mendistribusikan gitu. Nah, memang Dalip sosok orang inspiratif, Amin. edukatif, Amin. apalagi sosialnya tinggi guys. Amin. Tahu nggak, suara Dalip ini Nah, sampai ke Arab Saudi Ya. dan CNN internasional. oh iya. Itu sebenarnya bukan masalahnya Dalip ngomongnya,
tapi memang perasaannya yang diungkapkan pada saat menginformasikan tersebut. Yang mana yang nangis itu ya? Iya. Iya, iya, iya. Iya kan? BBC. Apa? CNN. CNN internasional. CNN BBC. Ini tak tolong disulet. Tisu tolong. Jadi sebenarnya itu tuh dari pun nggak nyangko do gituan. Kayak yang Arab News tuh. Ya, Arab News. Orang tuh interview pakai bahasa Indonesia. Interview pakai bahasa Indonesia. Kayaknya reporter Indonesia gitu kan. Setelah tayang, kirim, ngecek dari Arab News. Wah, pikir Arab News tuh Ya. memang portal berita Indonesia, namanya Arab News gitu kan. Karena aja bahasa Indonesia. Ternyata setelah tayang bahasa Indonesia-nya enggak bahasa Arab, udah bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris untuk cek portalnya, oh portal berita Arab gitu. Nah, sudah tuh yang CNN. CNN kok ada yang CNN Indonesia, ada yang CNN Nah. internasional. Jadi yang Indonesia ada, yang warna nangis itu. Iya. Itu nggak tahu kok itu lo jadi jadinya hook gitu. Awal tuh menangis itu pas ditanyanya yang bagian orang tuh lah makan pakai ini loh, orang tuh lah makan ubi mentah loh gitu. Nah di situ tuh memang kayak tai buat ya, menyabain agak margarete gitu, agak margarete suaruko. Ya, Itu di berarti kan tengah-tengah. dari isi hati Dalil. Kalau Nah. enggak dia nggak FYP itu Dalil. Diletaknya di muka jadi hook di CNN tuh. Tuh malu orang ngayo gitu kan. Kayak malu aku. Dalil. Harusnya bangga Dalil. Kayak makasih dia main nangis gitu tapi yo kayak ya gitulah penduduk. Nah setelah itu datang orang CNN itu pertama interviewnya via telepon, Telepon. via voice note WA. Setelah itu datang wartawannya ke kantor. Pak, ke kantor ya. Iya, live. ke kantor. Terus liputannya, nah ada beberapa liputan lo yang nanya tuh. Jadi ada yang nanya ke portal berita, ada yang nanya ke TV, dan ada yang nanya ke radio. Si CNN di Inggris. Pak Inggris pakai beritanya. Jadi guys, baru dipancing ya kan? Internasional ternyata. Boleh dicek ya beritanya. Iya, boleh cek di beritanya Dalil. Searching saya sebut tuh. Riko Saptahadi bicara Ya. Ya Riko Saptadi sih sudah tuh Arab News. Pokoknya Riko Saptadi bencana Sumbar. Ah iya. Langsung keluar suara Dalil tuh yang lagi cerita. Barasnya Bang Dodo. Ya, oke. Lama banana pakai tapi Ya lama mana? Kalau mau Dodo pakai itu nak? Masih. Masih, cuman rekomendasi yang jarang gini. Rekomendasi aja. Karena lebih banyak Lama mana? Lama mana? Nak pakai tapi beda, nak itu internasional baik. Nah, itu Fikri yang dapet. Dari awal sih membayar tuh. Nyawa. Babek. Dia ada tekanan. Iya, coba. Nah, ada tekanan. Ini ada apanya, ada namanya itu. Tuh dalam lagu apa istilah itu Bang Dodo? Teknik Suara apa? perut. Suara perut. Wah, bener. Iya. Berapa kita? Pi. Ini masih dipakai kan? Masih. Masih ya. Kan channel tuh habis hook opening tuh kan. Nah. Coba tebak Bang, Dodo lagi di Oh, mana? iya. Nggak pakai tapi. Oh, Pakai gitu. tapinya aja. Nah, ada lama mana itu. Nggak lama banget. Takutnya nanti lebih menjurus ke makanan sementara Dodo lebih ke podcast edukasi sebenarnya. Iya. Oh, sorry ya klarifikasi bukan CNN tapi BBC. Oh, saya lupa. Apaan? Nah, ya jelas. Kalau di searching orang kan ada pokoknya. Karena memang porsinya gede banget guys. Makanya monster namanya. Bukan agak susah makannya, tapi emang rasanya lama banget pakai tapi. Nama mana ada pakai tapi ya. Mantap. Emang telurnya rasa sausnya, bumbunya luar biasa, terus tebel. Jadi dia itu nggak pelit sama ada dalamnya kentang, Iya. sayuran, emang monster banget. Iya. Sebenarnya harusnya raksasa. Iya. Monster itu kan raksasa nggak sih? Beda ya? Monster gitu kan. Kalau raksasa Kadang. size, Oh, large, nggak sih sama lu. Nah. anggap sih sama. Jadi kalau kebab monster spesial tuh ada kentang, ada telur dadar tambahannya. Itu makanya tadi, weh kenyang. Makanya kenyang seminggu. Nggak perlu makan nasi pulang dari sini. Iya. Gitu. Nah, Hmm. memang Darlip kemarin bantu mungkin salah satu keluarga juga terdampak, tapi pastinya kalau dari dalam hati terdalam, kalau teman-teman di Sumatera Barat kena bencana,
kita harusnya memang bantu ya Dalip ya. Iya, betul. Karena kita selaku konten kreator biasanya pasti meliput beberapa yang terkena bencana. Bang Dodo kan turun lo Batang kan? Oh iya, turun sama ke dinas banyak titik. koperasi, Iya, KM, dinas koperasi. kebetulan. Banyak teman-teman konten kreator banyak juga yang turun. Jadi Iya, banyak. kayak dibagi-bagi gitu loh gitu kan. Makanya waktu itu kan yang terkena bencana di Sumatera Barat banyak titik. Benar. Nah, makanya waktu itu kami sementara Dalip pribadi fokus ke Agam, Iya. khususnya di Pelembayan karena waktu itu awal pertama turun kan bareng Kebab Darajo tuh kami bagi makan siang Kebab Dara itu ke Padang. Padang. Nah, Padang Banyak harus nah, setelah itu banyak kan karena banyak di Padang makanya kami ke daerah Bagus Pelembayan. berarti Dalip ke Agam Iya, kan. jadi dibagi-bagi gitu lah. Karena kalau ke sini lebih cepat sebenarnya. cepat, betul. Yang itu karena putus kan. Karena putus jadi susah dan butuh effort untuk mendistribusikan bantuan. Iya. Sampai Tapi alhamdulillah kini kan dulu terisolir, kini alhamdulillah akses sudah terbuka Bang Dodo. udah bikin jembatan. Udah bikin jembatan, udah bikin jalur alternatif. Ini kan ada tuh yang mau itu jalan kok yang amblas gitu. Nah, di jalur alternatifnya. Tapi kalau misalkan amblasnya sekete atau masih bisa di peloan itu di peloan gitu. Yang penting akses lah terbuka, masyarakat tidak terisolir lagi. Itu yang paling penting Luar kan. biasa Dalip ini. 1M bantu kurang dari 1M lebih dari 800 juta. Ternyata bisa teman-teman itu pemerintah bisa mengakses Kalimbayan. Ya kan Dalip ya? Ya, dan sampai kini kami masih menerima donasi Ya. dan tapi kami pilih-pilih tampe, maksudnya kalau ada yang minta tolong masih kami lihat dulu. Petang terakhir kami bantu yang di daerah Sularihaya kalau nggak salah sih. Jadi ada kayak di Lubuk Minturun kasusnya, jadinya pengen membuat jembatan di sungai gitu, nyongkek surang gitu kan. Oh, Nanya butuh alat berat kan. Iya, Nah, iya, waktu itu kami bantu lo yang alat berat. Udah jadi tuh pembuatan teman-teman sumur bisa bor langsung ke Witbox ke Witbox ya. Yang mau Eh. ngasih donasi seperti kata Dalip, teman-teman semua bisa langsung ke Witbox aja. Nah, untuk teman-teman di rumah nih, saran dan masukan dari Dalip lah, bagaimana mereka bisa memulai usaha mereka, mungkin secara digital atau secara bisnis fakta. Kira-kira seperti apa bagusnya Dalip teman-teman semua ini? Seperti apa bagusnya? Maksudnya gitu loh. Kalau dari versi awak Ya, ya, versi ini Dalip, point Pak. of view Dalip. Kalau saat ini memulai berbisnis, Ya, ya selain awak lah punya modal mungkin, punya tampe atau memulai dari nol bana gitu kan. Salah satu yang harus dimanfaatkan adalah platform digital pastinya gitu kan. Jadi jangan sampai terutama UMKM kok, jangan sampai masih tidak punya akun Instagram, jangan masih ya itulah. Udah tahu sendiri kan, sudah tidak mengerti sosial media, jangan sampai gitu karena salah satunya kini orang mengakses bisnis walaupun bisnis kita offline, salah satunya tuh di sosial media. Nyo akan cari lihat dulu foto produknya baa, akun-akunnya baa, sudah tuh review-review orang baa, testimoni orang baa, saya lihat di situ dulu gitu kan. Dan rata-rata tempe-tempe yang rame itu pasti dari review orang saya lihat dulu gitu kan. Dan banyak lo orang mereview tempe yang rame itu. Jadi penting untuk aware terhadap sosial media tentang digital itu penting sih menurut Wak ini. Jangan sampai talambe karena menurut Wak apapun usahanya harus digital. harus digital ya. Iya, jadi apa namanya? Nggak bisa jangan sampai UMKM kita atau kita punya bisnis baru kita ketinggalan yang bisnis baru yang bisnis lama lah gitu kan, terutama UMKM yang sudah lama menjalani bisnis, sekarang sudah eranya digital, bahkan perkembangan digital tuh berkembang sangat pesat. Kalau kita tidak mengikuti, kita akan semakin ketinggalan. Jadi mulailah dari situ. Benar-benar. Jadi teman-teman, memang sesuai saran Dalip, apapun usaha kita harusnya kita kontenkan. Itulah paling kerdil bahasanya guys. Ya, Karena misalnya transportasi atau jasa lainnya atau produk memang wajib harusnya ya Dalip ya. Iya. Kayaknya kita itu udah ketinggalan sama Jakarta aja mungkin masih Iya. 10 tahunan kayaknya ya Dalip ya. betul. Karena dari kota besar atau pusat kota lah di Indonesia Iya. ini, kita pasti kita Iya. masih ketinggalan. Dan sebenarnya di era digital tuh ketinggalan itu seharusnya bisa lebih cepat kita kejar gitu kan. Sebenarnya iya. Tapi ya bagaimanapun seperti itulah kondisinya gitu kan. Makanya kita jangan sampai ketinggalan. Siap. Kita update perkembangan gitu kan, apa hal baru ya kita update, kemudian sesuatu kita aware lah terhadap perkembangan apa yang baru muncul, apa yang lagi trending. Ya kita juga harus hadir di sana, apalagi buat pebisnis gitu. Ah, benar guys.
Jadi teman-teman semua wajib digital dari sekarang. Dari video ini diupload nanti. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Dalip. Apa goals Dalip di tahun 2026 ini? Goals 2026. Ya, Ayo. apa tuh? Selain Goals. dari semakin berkembang kulinernya, terus agensinya, mungkin ada yang lain goals di 2026? Yang pasti body goals. Body goals, padahal udah ini belum dibahas. Alun. Jadi dari Alun. berat berapa nih? Dari 7 sampai Dari 74 ke 60. 60. Ah, kalah Bang Dodo. 14 kilo. Bang Dodo masih 73, 74 guys. Jadi kalau pengen body waktu estetik. Oh, berarti emang mau ini ya? Ya, tapi Work. kini bolong-bolong sih. Hard work ya, Olahraga. olahraganya. Sudah tuh goalsnya 2026 insya Allah berumah tangga. Amin ya Allah, sama-sama teman-teman kita doakan mudah-mudahan. Ikut jadinya bukti. Mudah-mudahan berumah tangga dan kita tunggu anaknya yang lucu-lucu nih guys. Amin Iya, ya. amin. Terus goalsnya kalau bisa 2026 ini apa namanya? Apa tuh? Financial freedom ini sih. Amin Itu ya, financial jadi freedom. kayak Istilah kalau orang. bisa wan bisa nak konten boxy konten tauri tapi lah ada pasif income-nya. Lah banyak. Ya, Lebih ya? ya maksudnya belum pasif income sih, maksudnya harus hadir di Iya, situ. Kalau bisa kan financial awak freedom ya. cuma hadir sekali seminggu gitu kan. Jadi, Oke. masuk itu kan. Harapan itu Berarti gitu. goals Dalip itu adalah bagaimana body goals-nya lebih estetik. Yang kedua, supaya apa tadi? Nomor 2 ya, lupa dulu. Nomor 3 yang inget nih. Ya itulah. Nomor 2-nya mudah-mudahan Dalip berumah tangga tahun ini, doakan ya guys. Amin, Amin. Terus yang ketiga, Dalip dia mau financial freedom guys. Amin, mudah-mudahan tercapai ya. Ya mudah-mudahan nanti terbuka seluruh franchise dari usahanya Dalip. Makanya Dalip bisa Amin. financial freedom Amin. di tahun 2026. Iya, Mungkin itu aja Dalip. Terima kasih banyak Dalip sudah Sama-sama Bang mau Dodo, terima kasih banyak, sukses masuk terus. ke kontennya Bang Dodo Ya. di podcast Nggak Pakai Tapi ini guys. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.